Jumpa lagi Jakarta TV. Tahu nggak kalian bahwa kalau lihat layar itu yang baik di smartphone, tablet maupun di laptop itu kalau kelamaan bisa bahaya. Klise banget ya, pasti udah tahu gitu ya. Pasti udah tahu, udah sering dilarang dari kecil juga sering dilarang gitu ya. Tapi pernah ngerasain nggak matanya berasa tegang atau berasa kering, pandangan jadi buram-buram, mungkin bahkan sakit kepala. Nah, ini ada yang nyebutnya dulu katanya computer vision syndrome. Ya zamannya pasti pakai komputer gitu ya. Ada yang bilang smartphone eye strain, ada yang bilang digital eye strain, apapun itu gitu. Tapi itu adalah efek dari penggunaan menatap ke layar terlalu lama. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menghindari yang satu ini. Oke, computer vision syndrome, digital eye strain, smartphone eye strain atau apapun lah itu ya, itu memang harus benar-benar kita perhatikan ya sebelum nanti terjadi pada kalian. Oke, saya bukan dokter, jelas saya bukan dokter, tapi tips yang saya share kali ini berdasarkan saran-saran dari beberapa asosiasi dokter, beberapa website, beberapa tulisan-tulisan kesehatan gitu ya, dari berbagai belahan penjuru dunia. Indahnya internet gitu ya. Kita bisa ngumpulin ilmu-ilmu dari mana-mana, kita ambil intisarinya, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dan apa yang terjadi sekarang. Dan ini yang kita pelajari dan kita tangkap dan kita akan share ke kalian semua. Nah, lucunya dengan canggihnya teknologi sekarang, ini udah nggak banyak yang bahas soal radiasi gitu ya. Mungkin karena ini lebih ditakutkan arahnya ke arah sinar-sinar yang membahayakan, yang secara langsung membahayakan. Dan ini mungkin lebih terjadi pada saat zamannya TV tabung ya, atau layar monitor yang tabung. Jadi emisi radiasi berbahaya itu sudah sangat sekarang ditekan sekali dengan tipe layar monitor yang ada sekarang ini, atau layar smartphone yang ada sekarang ini. Jadi udah beda ya kondisinya antara dulu dengan sekarang. Kalau toh ada itu sangat rendah sekali dan sudah dijagain banget tentunya ya. Tapi ada beberapa masalah lain yang datang dari pancaran layar yang seharusnya itu sudah sekarang tuh jauh lebih bersahabat dan bisa jaga kesehatan kita ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Digital eye strain ini adalah efek dari aktivitas mata yang terlalu lama berinteraksi dengan layar digital. Kelamaan ya yang berinteraksi dengan layar itu ya. Laptop, desktop, tablet, smartphone terutama itu yang paling sering ya. Untuk menghindari terjadinya hal yang satu ini dan menghindari efek samping yang permanen, nah berikut adalah tips-tips dari kami. Yang pertama, jaga jarak dengan layar. Ya, mau itu smartphone, mau itu layar laptop, mau itu layar apapun, jaga jarak dengan layar. Jangan terlalu dekat. Ini udah jadi pembahasan sejak zaman dahulu kala gitu ya. Setiap kali lagi lihat, selalu perhatikan, apakah ini terlalu dekat? Apakah ini terlalu dekat? Berpikirlah seperti itu. Nah, jarak yang seharusnya itu untuk smartphone ya. Dulu kalau TV ada yang bilang katanya 1,5 kali diagonal, sudahlah ya. Kalau di smartphone nggak ngaruh itu. 1,5 kali diagonal tuh dekat banget ya, nggak bisa. Jadi jarak yang seharusnya terjadi itu sekitar kurang lebih 40 cm atau sedikit lebih ya. Kurang lebih sekitar segitu. Itu mungkin akan jadi jarak yang paling baik di situ. Nah, untuk latihan hari-harian, gimana kalau misalnya kalian melihat dijaga jaraknya, kalau bisa ngukur 40 cm, ukur 40 cm, kalau sedikit lebih jauh lagi ya bisa sedikit lebih jauh lagi. Dilatih supaya bisa lebih jauh dari layar handphone. Ya mungkin walaupun kalian lagi mungkin terlihat seperti orang yang sedang matanya plus ya, ada kena sakit plus, jadi harus agak jauh begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan mata kalian aman. Lalu kemudian yang lucu lagi adalah jangan lupa berkedip. Ya, mata bisa kering akibat nggak berkedip dan kita bisa tidak berkedip atau tidak respons berkedipnya menurun sekali. Ini sudah ada riset ya mengatakan bahwa respons berkedip kita sangat menurun drastis pada saat kita lagi nonton atau lagi serius banget mungkin main game dengan smartphone. Jadi dengan TV juga ya atau dengan layar laptop juga. Jadi supaya tidak berefek buruk jangan lupa kalau berlama-lama jangan lupa kedip ya, sambil tadi mikirin jarak dan kedip, kedip dikit ya, nggak apa-apa ya. Kalau dari sebelahnya dikira genit-genit dikit karena kedip-kedip ya nggak apa-apa, bilang daripada mata saya sakit kan, daripada mata saya kering, mendingan saya kedip-kedip aja. Kalau ada efek sampingnya ya syukur kan gitu.
Tentunya ini berlaku buat yang jomblo ya. Oke, lanjut. Kalau ini ada di ruang yang AC, berkedip ini akan jadi semakin penting banget karena ruangannya kering ya. Untuk Indonesia, kalau kalian di ruangannya tidak ber-AC mungkin sedikit lebih tidak berbahaya. Tapi kalau di ruangan AC harus diingat-ingat banget, karena ruangan itu kering sekali ya. Kemudian berikutnya adalah posisi badan. Nonton atau baca sambil tiduran itu bikin jarak nih jadi nggak terkendali kadang-kadang. Ya kalian nonton sambil telentang begitu terus makin lama makin dekat gitu ya. Nah ini agak bahaya. Yang paling benar memang duduk posisinya. Ya kalau mau berdiri sih boleh, tapi yang paling benar ya duduk gitu. Mau di kasur pun ya nggak apa-apa, duduk aja di atas kasur sambil dudukan aja. Jangan sambil rebahan, kalau bisa duduk aja gitu ya. Kemudian kalau kalian toh mau nonton, alat bantu mungkin akan sangat berguna sekali untuk menjaga jarak antara kalian dengan layar ini. Jadi alat-alat bantu kayak tripod, ya bisa pakai tripod juga ya kalau ada meja taruh tripod atau apa ya standing casing buat taruh di atas meja, atau mungkin alat-alat seperti ada yang kayak belalai gitu ya yang diikat di handphone gitu yang terus ditempel di ya, lucu sih memang lucu, tapi itu sebetulnya bagus. Kalau kita setel itu jaraknya memang ada sekitar 40 cm atau bahkan lebih dari mata. Jadi memastikan bahwa penjarakan itu selalu tetap terjaga dengan baik ya. Lalu kemudian mari kita bahas soal pengaturan di smartphone ya. Misalnya smartphone yang paling banyak nih ya. Pengaturan di smartphone, pikirkan soal ukuran teks. Semakin mudah membaca tentunya makin santai mata kita, semakin nggak tegang. Besarkan teksnya agar mudah dibaca dan buat mata kita tidak terlalu dekat dengan layar juga. Teksnya kecil, mentang-mentang masih bisa baca, wah nggak apa-apa, teks kecil nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan, gedein aja teksnya ya. Jangan mentang-mentang masih bisa baca teks kecil terus mesti dipaksain ya. Ada opsi untuk membesarkan teks dan membaca yang jauh lebih mudah. Saran kami ya, pilih setting terkecil yang masih nyaman, yang rasanya nyaman banget untuk membaca. Lalu naikkan 1-2 step agar mata lebih nyaman. Jadi udah nyaman, kita buat sedikit lebih nyaman lagi ya, supaya tidak stres matanya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk smartphone juga termasuk ya, minimalkan pantulan pada layar. Ya, nggak semua orang bisa beli smartphone atau layar laptop gadget lainnya yang punya lapisan anti glare ya. Itu mesti dilihat ada non glare-nya atau enggak gitu ya. Tapi sebetulnya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Nih, pada saat kalian mau berlama-lama nonton pakai smartphone gitu, yang ya apapun smartphone-nya gitu ya. Nah, kalian bisa mastiin dulu bahwa posisinya itu tidak ada pantulan-pantulan terlalu banyak. Jadi posisikan badannya, posisikan kalau mau tiduran terus didudukin gitu atau mau gimana lagi, posisikan di mana pantulan-pantulan dari luarnya nggak terlalu banyak jatuh di layar. Karena itu membuat mata lebih cepat capek kalau itu ada pantulan-pantulan itu. Nah, kalau merasa diperlukan sekali atau sering banget baca gitu ya, ada screen protector itu yang modelnya emang agak doff gitu. Ya, ini akan membantu untuk pantulan supaya minimum banget. Cuman memang ya warna akan sedikit turun, ketajaman akan sedikit turun, dan kontras juga sedikit turun. Tapi kalau mau aman dan nyaman banget, sebetulnya tips yang paling benar buat kalian adalah jangan nonton atau menggunakan smartphone di kondisi yang gelap ya. Daripada dalam kondisi gelap gini-gini kontrasnya tinggi banget antara layar dengan ruangan, mendingan kalian nyalain lampu aja. Nah, kalau lampu nyala, layarnya jadi lebih enak dilihat karena ya nggak kontras terlalu tinggi terhadap ruangannya. Tapi dalam kondisi gelap juga memang ada cara-cara lain yang kita bisa lakukan tergantung dari layar smartphone-nya juga. Ya teknologinya sih sudah ada, terutama untuk ruangan gelap ya, ini penting banget. Jangan setting terlalu terang ya. Jangan mentang-mentang bisa terang, wah terangin aja tuh. Sudah sering banget tuh saya ngeliat ada orang misalnya lagi di kafe gitu ya, ruangannya nggak terlalu terang juga tapi itu nyala banget lampunya tuh gitu dia dari layar gitu. Itu berlebihan gitu ya. Coba gunakan setting layar yang paling gelap yang masih nyaman digunakan. Coba gunakan terutama dalam kondisi yang gelap. Gunakan yang paling gelap yang masih bisa nyaman digunakan. Upayakan untuk melatih diri sendiri menggunakan setting kecerahan layar yang lebih gelap dari biasanya. Jadi kalau biasanya udah kebiasaan nih pakai terang banget nih, teman-teman juga udah pada bilangin terang banget sih lo gitu. Nah, gelapin dikit gitu, terus latihan. Sebetulnya bisa nggak sih kalau gelap dikit? Sebetulnya bisa nggak gelap dikit? Coba latihan. Lama-lama akan terbiasa dan itu tidak akan membuat mata terlalu stres.
Nah, kemudian smartphone yang baik akan memiliki setting membaca yang bikin kita jadi lebih nyaman. Banyak yang melihatnya sebagai terlalu kuning sih, memang layarnya dikuningin gitu ya. Tapi sebenarnya ini fungsinya adalah mengurangi intensitas sinar biru. Karena sinar biru ini yang bikin jadi cepat lelah ya. Jadi hati-hati ya. Putih sekali itu kadang-kadang adalah efek disisipkannya warna biru. Ini trik lama banget. Itu sebabnya pemutih pakaian ada yang warnanya biru gitu. Karena kalau dikasih warna biru itu efeknya putih buat manusia. Sebetulnya itu kebiru-biruan tipis gitu. Nah, jadi buat yang sering lihat layar smartphone dengan cukup lama, biasanya untuk semua orang ini ya, gitu ya. Langsung cek menu display atau tampilan dan cari fitur untuk membaca. Biasa ada reading feature atau membaca dalam gelap, atau kalau nggak ada cari pengaturan temperatur warna. Ya, temperatur warna ini biasanya arahnya ke kuning-kuningan, orange gitu, atau ke biru-biruan. Arahkan ke sedikit jingga atau warm atau orange gitu ya. Nah, kalau untuk smartphone modern, umumnya sudah ada menu khusus nih gitu ya. Buat contoh, di smartphone Vivo yang baru, bahkan yang seri Y, yang Y50 misalnya, udah ada menu Eye Protection yang buat perlindungan mata. Jadi membuat mata lebih nyaman gitu ya, dan sinar birunya nggak berlebihan. Nah, dalam fitur ini banyak banget pengaturannya gitu ya, dan ini juga bahkan bisa diambil dari menu shortcut. Jadi nggak usah masuk cari dalam display, tapi di shortcut juga ada gitu ya. Kita bisa ngaktifinnya jadi layarnya agak sedikit kuningan, bahkan kita bisa ngatur jadwal kapan itu layar mau dibuat jadi lebih kuning-kuningan supaya aman buat mata. Mungkin buat kalian yang prefer itu di rumah aja, bisa jadi pulang ke rumah mungkin jam 6, jam 7 di set, jam 7 dia mulai. Nanti besok paginya jam 8 saya maunya terang banget, ya sudah gitu, nggak apa-apa, jam 8 dia sudah mati. Bisa juga. Kalau saya lebih prefer untuk menguningkan layar tipis-tipis dan mengajarkan diri saya sendiri supaya tidak terlalu terang. Jadi bisa dipakai terus-terusan settingannya. Nah, untuk smartphone dengan layar yang lebih baik lagi ya, ini bahkan ada fitur low brightness anti flicker. Apalagi nih. Oke, sebuah trik dari smartphone untuk membuat brightness-nya itu redup, jadi tingkat kecerahannya itu bisa diredupkan, adalah dengan melakukan flicker. Jadi berkedip sebetulnya, cuman kalian nggak sadar bahwa dia sedang berkedip. Iya, jadi kedipannya dibikin lebih lambat supaya intensitas jumlah cahaya per waktu tertentu, 1 menit atau per detiknya, itu lebih rendah dari yang normalnya. Membuat kita merasa bahwa oh ini lebih redup, padahal sebetulnya smartphone yang lagi kedip. Enggak, bukan smartphone-nya ganjen, bukan, tapi memang smartphone kedip biar lebih gelap aja ya, gitu. Nah, ini bisa membuat mata jadi lelah sebetulnya, tanpa kita sadar kita lelah sendiri aja, udah gitu ya. Nah, ini bisa ditekan dengan fitur-fitur kayak fitur low brightness anti flicker ini ya. Ini juga tersedia di smartphone seperti di Vivo S1 Pro ini ada gitu. Ada settingannya, kita bisa pilih untuk dihidupkan atau kita bisa pilih untuk tidak dihidupkan. Saya sih langsung aja hidupin aja begitu ketemu kayak begini, langsung hidupin aja. Jadi walaupun kita di gelap tadi mau diredupin gitu, kita bukan berakhir dengan dapat kedipan, tapi dapatnya memang tetap nyaman gitu. Jadi serba salah tadi ya, diredupkan kena kedipan layar gitu. Tapi kalau ada fitur ini lebih aman jadinya ya. Nah, kemudian untuk level berikutnya lagi soal display ini, pernah dengar nggak yang namanya TUV Rheinland Eye Comfort Certification? Nah, ini beberapa smartphone udah ada yang pakai gitu ya. Nah, sertifikasi ini memastikan bahwa sebuah layar sudah memenuhi standar keamanan untuk mata ya. Jadi lebih nyaman lah gitu untuk mata. Jadi memastikan minimnya blue light, flicker juga sudah ditekan gitu ya, sudah nggak terlalu banyak flicker gitu ya. Kualitasnya juga memenuhi persyaratan, glare-nya juga sudah dibikin tidak terlalu gampang mantul-mantul gitu ya. Jadi semuanya sudah dipastikan bahwa ada standarnya dan standarnya beres gitu ya. Contohnya kayak gini misalnya di Vivo V19 kayak yang saya pegang ini, di V19 ini ada, tentunya ada sertifikasinya ya, TUV Rheinland. Jadi kalau ngeliat di layar sini enak banget. Emang enak. Kadang-kadang kalian nggak tahu, gini kenapa enak banget ya? Kenapa yang ini enak ya? Kenapa itu enak? Terus berteori macam-macam. Nggak usah pusing-pusing karena udah ada standarnya. Sudah dipastikan bahwa emang dia enak untuk dilihat. Nah, tentunya kalau kayak di V19 itu eye protection segala macam itu juga lengkap ada di sini fitur-fiturnya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi yang penting juga diperhatikan adalah dark mode. Oke, sudah banyak smartphone yang punya dark mode sejak Android 10 datang, Android 10 datang ya. Dark mode.
sebelumnya juga udah ada yang pakai dark mode. Ini penting karena kenapa? Karena masih banyak juga part-part dari menu-menu yang warnanya putih dan kadang-kadang itu bisa bikin kita kaget pada saat kita pindah-pindah menu. Misalnya kita buka menu Instagram aja ya, standarnya kan juga putih gitu. Bingkai-bingkainya putih, itu membuat kita kalau di tempat yang gelap ya terpaksa harus ngeliat sesuatu yang putih. Walaupun sudah diredupkan, sudah dikuningkan, tetap aja itu sebetulnya terang. Nah kalau ini dibuat jadi gelap, ini akan lebih nyaman untuk mata. Jadi dark mode. Saran saya memang menggunakan dark mode, ini lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Untuk di smartphone Vivo rata-rata fitur dark mode juga bisa diakses dari itu ya, tombol-tombol shortcut, jadi nggak usah masuk dalam menu juga. Oke, lalu kita masuk dalam aturan yang kayaknya disepakati oleh banyak jurnal-jurnal medis gitu ya. Aturan ini adalah namanya 20-20-20 atau 20-20-20. Ya, sorry, saya harus menerjemahkan sedikit 20-20-20 ya. Maksudnya adalah setiap 20 menit melihat ke layar seperti ini ya, nonton atau main game atau apapun itu ya, kita harus memandang jauh sekitar 20 feet, 20 kaki atau kurang lebih 6 meter kalau bisa ya. Itu sekitar 6 meter memang, selama setidaknya 20 detik. Ya, ini karena selama 20 detik itu meredakan ketegangan di mata kita. Jadi lagi nonton gitu, terus 20 menit, sekitar 20 menit lihat yang jauh gitu. Lihat terusin lagi gitu. Udah gitu 20 detik terusin lagi gitu kan. Ya, kalau kalian bingung mau ngapain selama 20 detik, saran saya adalah pada saat kalian ingin beraktivitas dengan smartphone atau laptop atau tablet atau apapun itu, kalian sediakan sebotol air atau segelas air di samping kalian. Jadi sambil ingat mungkin minum seteguk air. Itu akan lebih sehat ya. Yang nggak usah banyak-banyak juga, nanti bolak-balik ke WC. Tapi nggak apa juga ya, kalau kalian bolak-balik ke WC jadi nggak terlalu sering-sering lihat ini juga. Itu adalah aturan 20-20-20. Nah, kemudian saya juga menemukan literatur lain yang membahas mengenai aturan 2 jam. Jadi setelah kalian melakukan 20-20-20 itu ya, setelah 2 jam kalian harus istirahat sekitar 15 menit. Emang nggak bisa dipaksa sih. Mata jangan dipaksa juga, badan juga jangan dipaksa ya. Jadi setelah 2 jam, istirahatkan badan mata selama sekitar 15 menit. Kalau bisa lebih bagus ya. Ini memastikan bahwa mata juga badan kita bisa berubah fokus dan posisi. Jadi fokusnya udah jelas lari kemana-mana, kalian jalan-jalan deh kalau bisa gitu ya, 15-20 menit jalan-jalan kemana-mana gitu. Atau mau rebahan, kalau tadi duduk mau rebahan, posisinya diganti. Secara ergonomi itu juga baik buat badan ya. Kita harus berubah posisi, nggak boleh diam di satu posisi terus-terusan, itu nggak sehat juga ya. Nggak cuma buat mata, ini buat badan juga. Jadi kita harus jaga kesehatan mata kita saat beraktivitas dengan smartphone tentunya ya. Ingat selalu untuk mengistirahatkan mata kita, tadi aturan 20-20-20 jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga mungkin kalau sedang sibuk, sedang seru gaming, setelah 2 jam tetap harus istirahatin mata ya, jangan disiksa matanya ya. Dan ya kalau seandainya kalian nyari smartphone, pastikan bahwa cari yang punya fitur-fitur yang ada untuk kenyamanan mata. Apalagi ada yang TV Raylan tadi bagus banget itu ya, lebih hebat lagi. Tapi paling enggak dia punya fitur-fitur untuk membuat mata lebih nyaman. Yang menguningkan itu butuh latihan, jaga jarak itu butuh latihan. Mendingan dilatih dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari, ya nggak ya? Jadi tetap beraktivitas dan tetap sehat ya. Saya Irfan, jaga TV.